saya bikin karedok versinya ternyata banyak banget. Enggak tahu ya, seingatku ada pakai terasi, tapi ini banyak yang nggak pakai terasi. Ini kacang merah, apa namanya, gula merah, garam udah pasti, kencur, bawang putih, sama apa namanya ini, cabai. Diulek aja semuanya, diulek semuanya ya. Kita lihat. Tambahkan asam jawa, sebenarnya air asam jawa, cuman aduh udahlah nggak apa-apa, disatuin gini aja deh ya. Ini ternyata karedok itu banyak versinya ya, ternyata aku baru ngeh ada yang gini, ada yang gitu. Kreativitas sih intinya. Nah ini versi klasik sih menurut aku, yang dulu saya sempet jajan di desa kayak gini, yang bener-bener bumbu dasar gitu, bumbu asli, bukan yang ada yang pakai bumbu apa namanya tuh, yang udah jadi sebagian terus ditambahin bumbu pelengkap tambahan, cuman itu. Jadi macam-macam ya, ternyata kreativitas itu loh. Ini di luar hujan, ini kayaknya Bonbon udah tidur lagi lah. Udah gitu sampai ini, harusnya air asam ya, bukan asemnya, tapi nggak apa-apa deh. Ini udah seperti ini ya, menurutku udah cukup lah. Ini aku cuman punya timun sama kacang panjang aja ya, jadi nanti cuman 2 itu aja. Digini aja. Sebenarnya nggak harus paten kayak gini ya, nggak harus sih. Ini kayak receh sih kalau aku. Kalau nggak salah cuman gini doang dah ya, cuman gini aja lah. Karedok lotek ya. Tapi kayaknya di receh juga ada. Jadi gimana versi enaknya aja sih, enaknya aja gimana. Ini cuman 1 saya sengaja, nggak terlalu banyak. Ini hujan di luar kuy, di luar hujan, jadinya kenceng banget ya suaranya. Ini digini aja nih, tuh gitu, segini nih, terserah sih. Ini juga terserah, ini juga terserah maunya segede apa. Ini nggak kedengeran suaranya ya, nggak tahu kedengeran nggak, tahu nggak. Ini hujannya gede banget, deras banget. Mau lihat nggak hujan? Ini tanggal 21, besok PSBB jadi diterapkan di Bandung itu besok ya, penerapan. Lihat tuh hujan, ini pagi loh, ini pagi. Hujannya gede. Ini masih gelap banget sih. Ini jam berapa ya? Kok gelap banget ya? Kita lihat, cek jam berapa. Jam 6-an, padahal udah agak siang loh. Logikanya jam segini tuh udah harus agak terang begitu. Ini masih gelap banget kayak gini ya. Kita lanjut. Ini nanti saya selesaikan semua ya, belum. Segini juga cukup lah buat perwakilan. Seperti ini jadinya. Aku sudah pakai loh. Sebenarnya ada lagi nih, ayam sama tempe di sini. Saya udah masak ayam sama tempe. Kalian seperti biasa sih, ayam tempe yang kayak gitu aja, tambahin tempe yang udah dikasih seperti yang saya bilang, bumbunya standar banget. Ini karena udah ada ati ampela. Mau lihat apa yang sudah saya masak? Seperti biasa, bawang merah, bawang putih yang aku bilang standar tapi enak banget itu. Iyalah seperti itu. Saya pakai apa ya? Pakai ini aja nih. Kita ciduk ke sini ya. Jadi saya udah cuci tangan, tapi nggak ada salahnya. Nanti cuci tangan lagi juga nggak apa-apa. Taruh di sini. Ternyata banyak versinya ya karedok itu. Jangan dulu banyak-banyak deh. Nanti yang lain ketutupan ati ampelanya. Sini
dikebawahin. Dan mari kita lihat seperti apa lauk hari ini. Masih pagi banget, belum jam 6. Tapi heran, ini harusnya udah agak terang. Ini hujan kali ya, kayak gini bentuknya. Kenapa lu pengen? Udah dikasih makan, jangan eong-eong mulu. Ini ada tempe, ati ampela, sama keredok, nasi seperti biasa. Jadi nggak harus pakai sambal lagi kalau udah kayak gini ya. Mantul pagi-pagi. Dia kalau aku ngomong dia ikutan ngomong loh, si ya, Bon nih. Jangan ngomong sayang. Bundanya lagi shoot. Dia kalau aku ngomong ikutan ngomong. Jadinya nggak ada yang ngedengerin ya. Kalau semuanya ngomong harus ada yang ngedengerin. Seperti itu. Oke. Nih lihat, aku sampai dikaretin pengganti manset karena ini lebar banget. Ini juga nih sampai dikaretin lebar banget. Kita check ya. Kayaknya enak dideketin deh. Bentar. Kayaknya malah gedean kepala saya dibandingkan ininya. Ini temanya kredoknya sih. Nanti saya pengen bikin kredok yang versi lengkapnya itu, yang bikin kayak yang enak banget itu kolnya sih sebenarnya. Kolnya ada, togenya ada, terus ada kemangnya juga. Aduh, versi lengkapnya itu. Ini versi yang benar-benar minimalis banget karena nggak ada lagi stoknya, yang lain-lainnya, bahan-bahan lainnya nggak ada. Jadi ya ini saya masih harus memperhatikan kondisi kamera. Kayaknya nggak enak banget ya, terlalu jauh. Pengennya sih deket begitu tuh, karena berhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih gelap walaupun jam 6. Biasanya agak terang kalau udah jam-jam segini. Ini gelap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ati ampela digorengnya cuma pakai garam doang ya. Lihat nih, ati ampela. Saya pengennya banyakin ininya nih, cabenya, sambalnya itu, sambal karedoknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Saya senang bumbunya yang agak banyak. Karena ini bumbu kacang mirip-mirip karet, ini apa, ketoprak. Itulah intinya kalau udah kacang, bumbu kencur, bumbu bawang putih, udah mirip-mirip ketoprak aja nih. Saya pakai tempenya. Oke, ati ampelanya juga, nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Timun. Ini hujan gede banget loh. Masih gelap ya. Biasanya jam segini tuh udah mulai agak terang. Mungkin karena mendung hujan. Kita nikmati saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ketika pemimpinnya tarik ulur, jegal sana jegal sini, aduh rempong ya. Bilangnya jangan saling menyalahkan, tapi ya buzzernya itu terus bekerja untuk bikin, aduh nggak banget lah berita-berita yang bikin resah gitu. Saya sengaja banyakin ininya nih, sayur. Enak banget sih. Apa ya rasanya? Di Indonesia masih tinggi angkanya ya. Kalau orang lain bilang udah mulai ada penurunan, belum tentu ya. Karena memang berita ini kadang-kadang banyak yang ditutupi juga. Terutama yang di luar negeri ya, yang bilang udah ada mulai penurunan segala macam. Jangan terlalu membuat kalian percaya diri kemudian keluar ya untuk saat ini. Di Indonesia itu belum semua keluar loh datanya. Masih banyak data yang disembunyikan. Jadi kalian benar-benar harus secara pribadi tahu diri lah. Jaga diri, jangan keluar. Apalagi ganggu tetangga, jangan. Dosanya besar itu, ganggu tetangga itu sebenarnya. Ya kecuali bukan muslim ya. Kalau muslim, ganggu sesama muslim haram hukumnya. Ya istilahnya kan haram darahnya, haram hartanya. Ya intinya haram ngeganggu orang sesama muslim itu haram intinya. Ambil aja kesimpulannya seperti itu ya. Supaya kalian tidak mengganggu orang, maksudnya gimana caranya. Lihat enak banget pokoknya. Pengen nambah ayamnya, aku pikir udah banyak lauknya lah buat nanti jangan boros. Ate yang pernah digoreng sama garam doang udah enak ya. Goreng sama garam doang kok. Karena memang ati ampela pada dasarnya gurih sih. Belum meredah ya. Kalau di dunia bilang kasus di kamu udah meredah, belum tentu benar. Karena mungkin mereka terkait dengan ekonomi juga, pengen cepat pulih, terlalu terburu-buru. Bisa jadi karena di Indonesia ini sendiri masih tinggi. Di negara-negara lain malah ada yang jauh lebih parah dari kita. Cuman kita itu lebih, beritanya lebih tidak terekspos dibandingkan antara parah dan tidaknya, itu cenderung tidak terekspos. Jadi beritanya itu banyak yang tertutupi ya. Memang sih karena nggak terlihat. Terus yang dirasa juga kayak yang biasa aja kita sehari-hari gitu. Gejalanya itu nggak terlalu berat.
orang menganggapnya ringan karena gejalanya nggak terlalu berat ya, dirasanya itu nggak yang kesakitan banget itu awalnya. Begitu kerasanya ketika nggak bisa sesak napas ya, istilahnya sampai menjelang ajal baru kerasa. Makanya jangan anggap remeh, karena memang ya, karena gejalanya ringan itu banyak yang anggap remeh, masih banyak menanggapinya santuy. Yang repot tuh kalau udah tertular balik ke keluarganya semua tertular, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang harus dikirim ke rumah sakit, harus diisolasi, harus dikarantina, ada yang cukup dengan istirahat. Udah nularin begitu belum tahu juga akhirnya interaksi dengan yang lain-lain, satu kelurahan itu kena. Begitu kondisinya cuy ya. Wabah ini benar-benar nggak kelihatan, ringan juga, jadi makanya santuy aja orang-orang. Saya juga sebenarnya jujur aja nggak takut sih. Kenapa? Karena nggak ngelihat yang gimana banget, nggak yang mengerikan banget kelihatannya. Jadi ya aku juga jujur aja nggak begitu khawatir, nggak begitu takut, cuman ngikutin. Anggap aja saya sedang melaksanakan ibadah sunnah, taat kepada Allah gitu. Kalau memang harus diam di rumah, ikutin ulil amri atau saran-saran yang baik dari orang lain, karena logikanya kita tidak boleh zolim pada diri sendiri dan zolim pada orang lain. Titik tekannya di sana. Kalau kita tertular, artinya kita tidak aware, tidak peduli dengan diri kita sendiri, terus kemudian menularkan ke yang lain juga, itu jauh lebih ini lagi, zolim lagi ya kan. Maka istilah kata lainnya ibadah gitu, kita itu sedang ibadah mengikuti aturan itu ya. Ini udah habis. Versi yang sangat sederhana yang saya ada ya, adanya kecapnya sama timun doang. Sejauh ini yang paling suka bumbu kacang itu mungkin kalau ketoprak suka juga, segala macam ketoprak, kalelok, lotek suka, cuman karena identik jadi terkesan kayak menurut aku tuh sama, mirip-mirip. Namanya mirip-mirip kayak gitulah rasanya. Yang menurutku berbeda itu pelecing kangkung. Jadi bumbu pelecing itu memang mirip-mirip juga, agak segar juga. Bedanya itu di tomatnya bukan tomat matang tapi tomat mentah yang diiris-iris terus digerus juga. Beda lah pokoknya rasanya sejauh ini ya. The bestnya itu ya masih pelecing kangkung. Mungkin karena bedanya tadi tidak terkesan monoton jadinya ya. Kembali saya ingatkan, jangan dulu berpikiran mau ke Bandung, mau ngumpul sama teman-teman, kangen si dia, nauzubillah min dzalik, double lu dosanya. Bandung sekarang sepi, lebih sepi dari libur lebaran pokoknya lebih sepi dari libur lebaran, karena memang perputaran duit juga kan dikit ya, daya beli masyarakat juga sedikit, udah jumlah masyarakatnya makin berkurang, banyak yang pulang kampung, perputaran uangnya sedikit, makin. Jadi sudah kalian di rumah aja dulu. Benar, ketika kalian ada di Bandung maksain misalnya supaya tidak mudik gitu, biaya hidup juga tinggi di sini. Makanya kalau udah kalian pulang kampung udah nikmati aja. Kalau kalian di Bandung terus masih ngandelin orang tua, itu yang repot cuy.
ya, tinggal jauh dari keluarga tapi masih membebani keluarga. Oh, repotnya minta ampun. Jadi sekarang ada di rumah, istilahnya masih bisa makan, masih bisa istirahat dengan nyaman, jangan tenang, jangan berpikiran jalan-jalan segala macam, represi udah dah dulu. Sekarang ya ada masanya. Kalau misalnya masyarakatnya tidak serius menanggapin ini, ada banyak alasan untuk keluar. Itu sebenarnya ya memang kita sudah memahami bahwa kesulitan keuangan segala macam semua mengalami. Kalau bertanya atau membicarakan tentang kesulitan keuangan, semua mengalami, semua mengalami. Ya seperti saya bilang, orang yang gede besar itu semakin besar juga kesulitan keuangannya karena gaya hidupnya kan tinggi banget. Jadi begitu kekurangan duitnya bener-bener kayak yang luar biasa ya, pusingnya itu lebih pusing lagi dengan orang-orang yang biasa-biasa aja, orang-orang yang cuma makan sekedarnya gitu. Orang-orang yang gede itu jauh lebih pusing sebenarnya karena gede banget tanggungan dianya. Itu tadi gaya hidup ya, makanya sekarang bisa dibilang semua sedang dalam keadaan kesulitan ya. Ya memang beresiko sih semuanya pasti. Kamu di rumah beresiko, di luar rumah beresiko. Tapi ya untuk saat ini, kalau misalnya dibilang nggak punya tabungan, selama ini ngapain aja? Ya kerja juga sih, cuman cukup sehari buat sehari-sehari aja gitu. Ya mau gimana lagi? Makanya benar-benar ya kita dalam hidup ini harus merancang untuk mempersiapkan kondisi-kondisi sulit seperti sekarang ini. Saya juga tidak begitu mempersiapkan banyak sih sebenarnya. Aku mikirnya gue gitulah. Pertama gue ibadah, alhamdulillah saya sebelumnya itu istilahnya mau berusaha, mau bekerja keras, ada uang lebih saya sisipkan, saya tabung gitu loh. Sekarang tabungan habis juga, istilahnya kita niatnya untuk ibadah nggak masalah. Aku mikirnya gitu aja lah, insya Allah yang ngatur rezekinya ya, Allah ngatur rezekinya. Saya ketika untuk ngontrak nggak ada duit karena kitanya sudah membuat pribadi kita baik gitu ya, pinjam ke orang juga cepet gitu loh, apalagi yang istilahnya mitra bisnis yang udah percaya banget sama kita dan otomatis uangnya nggak begitu susah. Pinjam aku juga sama aja ya, semua orang alami. Jangan merasa cuman dirinya aja susah, semuanya. Ini masalahnya tinggal pilihan lu maunya gimana ya. Masalah ngutang ya saya juga sama, masih kadang-kadang harus melakukan itu gitu loh, masalah hutang ya. Sekarang saya cuman sehari ini aja uangnya cukup, cuman hari-hari aja untuk sementara ya, ada yang ada aja dulu dioptimalkan. Makanya nanti setelah kalian semuanya terbebas, semuanya kita nih merancang hidup gitu loh, rancang buat yang kondisi untuk saat ini. Jadi jangan berpikirnya cuma saat itu gitu loh. Ya kita cuma ada buat saat itu aja. Iyalah, percaya. Terima kasih sudah